Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Pun bener sakniki nggone. Oke. Bu Diana ini belum join ya, Bu ya? Masih di jalan masa niku wau ngendikane nih kowe. Kita berdua saja. Berarti ini gimana, Bu? Jenengan sebagai apa? Coach? Kucing. Eh, 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 eh. Kula tak kuci mawon riyen. Loh. Oke, lalu. Curhat mboten napa-napa nggih. Wah, kurang Bu rasanya nek curhat waktunya 60 menit. Terus tempatnya enggak di sini. Lah nggih. Enggak apa-apa. Temanya bebas kan, Bu? Nggih. Ini saya mau bahas masalah manajemen waktu, Bu Ika. Oke. Nggih. Dulu sebentar ya. Nggih. Ini nanti yang buat latihan itu, besok yang ditampilkan itu kan hanya apa tadi, Bu? Apa gantian ya, misalnya jenengan Nggih. jadi coach, Nggih ya, misalkan aku percakapan jadi kalau kita berdua mawon, nanti Bu Diana jadi pengamatnya. Iki wong yang Nah, muncul. itu Diana muncullah Panjang umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewek kerisan. Maaf kehujanan ya guys. Kanan lu aja ngono Nggih. Kita berdua kusut ngene loh. Diana saweger. Piye ini suruh ngapain ini? Mek dirungokno ambek mlaku tok mau dadi kena angin koyoke. Ini Budi, untuk kali ini kita simulasi dulu karena kelompoknya itu bertiga, jadi yang dua berperan sebagai coach dan kuci bergantian, yang satu sebagai pengamat. Oh, tadi pas berarti ya telu ya? Sebetulnya 2, Bu. Sebetulnya 2. 2? Nggih. Kan ada pengamatnya. Yang di depan layar itu hanya 2 orang, Bu. Oh ya. Satu itu di belakang layar. Iya. Dulu sampai Bu Diana wes sing ayu-ayu kuno. Iya. Nah, ini pakai ini enggak sih? Skenario enggak? Pakai skenario enggak? Apa langsung? Sepertinya nanti dibuat apa? Nggih, skenario. Terus seperti yang kemarin kita melaksanakan apa kasus apa kemarin. Nah ya itu, pakai skenario berarti. Nggih. Itu latihan tapi harusnya kan apa temanya sama dengan besok, Abu. Enaknya ya di skenario saja. Jadi ditulis kali ya, ditulis biar nggak lali, Bay. Oke. Berarti sampai sing dibagi iki. Ya monggo dibagi dulu jadi coach, jadi kuci dan jadi pengamat, monggo. Aku pengamat Saya aja, Bu, pengamatnya. Atau gantian kan tampilnya 2 ya. Lah ya makanya sik cilik Karo wedi jare sik cilik jare. Sik cilik tapi aku. Aku jadi coach. Gantian nanti, Bu. Nggih, gantian. Jadi kalau misalkan jenengan jadi coach, saya jadi kuci. Terus selanjutnya saya jadi coach, jenengan jadi kuci, seperti itu. Aku mau jadi diriku sendiri.
Ayo, piye iki? Berarti harus bagaimana? Ini praktek mengajar ngono ta maksudnya? Nggih, simulasinya dulu. Yang sekarang itu simulasinya dulu. Berapa tadi Bika? 15 menit nggih. 15 menit ya. Minimal 15 menit. Nggih. minimal. Nah, ini besok dipraktekkan. Ya, berarti ditulis saya benar. Bu Ika yang bagian nulis nek ngono. Oke, sok kak ya aku sih. Share screen. Share screen kok share. Iya Bu, curhat ditulis ya. Nah, curhat ditulis. Betul. Iya gitu, aku nek share screen. Terus Bu lulus curhat tulis-tulis aja Bu lulus. Loh, ya Allah, pasti ngene iku. Lain, kamu nulis dewe. Nggih, Iya. berjalan. Saya sambil Kalau belajar. saya ada kasus, Bu, ingin sharing, bisa dikatakan sharing mboten nek coaching niku, coaching niku. Sharing. Iya, Sama sharing. mboten? Nek kula lebih Latih ya Bu ya. lebih sharing. Kok enak nuturi gitu sih Bu, iya. Nggih. Dan coach itu berarti tuturi, Bu Diana sih tuturi. Gitu ah. Aku sih nuturi. Mencari jalan keluar bersama-sama. Iya. Nggih. Kula coba yang kemarin itu nyoba baca-baca yang dari itu, dari modul awal itu nyoba baca-baca kan secara singkat itu saya analisa itu hampir sama lah dengan sharing gitu aja Bu. Nah, Iya. terus melihat tugasnya kok buat kita berbagi pengalaman atau kasus nggih. Saya lebih condong ke manajemen waktu. Oh iya, itu Bu, masalah kita bersama nih Bu. Nggih, enggak kula tok. Alah. Sama Bu, yes, sharing. Nggih, nanti ini yang saya angkat itu manajemen waktu. Ya, terus monggo dimulai dulu, Bu Diana. Mari kita mulai. Oke. Iki aku sidone aku ambek lulus iki. Napa? Putus-putus. Putus-putus. Waduh. Nggih. Masih putus-putus. Pun, mboten. Berarti ini saya sama jenengan tak lulus. Nggih lah Bu Ika nyuwune Oke, siap. Sembarang wis. Ayo wis, ambek lulus saya. Ayo wis ambek lulus. Udah gede nih. Iya Mas arek sini dadi coach gak pantes ya. Monggo. Monggo dimulai Bu Budi. Mungkin langkah pertama itu ya. Saya jadi coach ya. Karena kita mau ngambil tentang manajemen waktu, berarti saya ingin bertanya, apa yang ingin kamu diskusikan hari ini? Ngono ta? Piye? Ini kan dialog biasa kan? Nggih, dialog biasa. Nggih, kalau untuk hari ini saya ingin membahas tentang pengelolaan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karena di sini saya sering merasa kewalahan, Budi. Jadi banyak tugas-tugas, entah itu tugas rumah ataupun tugas sekolah itu sering sekali ada ya banyak yang tidak memenuhi target. Itu sering sekali Bu seperti itu.
Jadi berarti menurut Bu Lulus yang menjadi penyebab kewalahan itu apa? Mungkin yang pertama terlalu banyak target mungkin Bu ya. Seperti kali ini saja Bu. Saya rasa masalahnya itu ada ya saya sendiri sulit menentukan prioritas, terutama ketika banyak tugas datang bersamaan. Saya itu sering merasa bingung mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Semisal sekarang ini Bu, sekarang ini tuh ya bukannya sombong atau apa ya, merana atau gimana Bu ya. Sekarang itu saya ya alhamdulillah saya syukuri saya bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Terus yang kedua apa itu PPG. Kemudian di sekolah itu sekarang apa tugas tambahan yang apa ini sebagai bendahara. Kemudian ada akhir-akhir ini nih sering meninggalkan kelas. Jadi terkadang itu saya harus memilih yang mana. Jadi kesulitannya di situ, saya bingung memprioritaskan mana yang harus saya dulukan, seperti itu. Oke, betul. Kayaknya semuanya sama seperti itu. Saya sendiri pun juga begitu mungkin ya, karena apalagi di tingkat SMA itu kegiatannya lebih banyak, dan sekarang itu lagi musim-musimnya dinas provinsi itu memotivasi para guru ini untuk selalu ikut dan berapresiasi dan memberikan kreativitasnya kepada masyarakat. Jadi saya sendiri juga bingung dengan itu, karena manajemen waktu itu memang perlu sekali. Kita tidak boleh meninggalkan kelas, tetapi tugas di luar itu kita juga banyak. Iya. Perasaan seperti itu memang semuanya bisa merasakan. Saya sendiri pun juga begitu. Apalagi saya sekarang juga jadi terbelah menjadi dua, karena kegiatan di Surabaya juga di sini. Saya membagi tugas yang di Surabaya, saya serahkan teman-teman Surabaya. Nanti mungkin selesai acara saya baru ke sana, hari Sabtu Minggu besok saya baru ke sana. Jadi semuanya tergantung pada diri kita. Ini sudah saya korbankan hanya satu tugas yang sudah berkorban. Akhirnya saya angkat tangan, tidak bisa karena berbenturan dengan itu tadi, banyak tugas, banyak kegiatan di sekolah juga begitu. Anak-anak juga tidak bisa ditinggal. Jadi satu kegiatan provinsi yang tidak bisa saya handle, akhirnya saya lepas tangan. Saya tidak enak sama teman-teman karena kita butuhnya tim. Kalau satu tim itu tidak bisa menjadi satu, lebih baik saya mengundurkan diri daripada timnya nanti harus maju bertim, ternyata saya yang membuat gaduh. Lebih baik saya mundur. Jadi bagaimana menurut perasaannya Bu Lulus? Kalau sudah seperti itu harus seperti apa enaknya Bu Lulus? Stres. Yang jelas stres Bu. Kenapa? Karena di sini di sini saya ingin memenuhi target deadline saya. Di sisi lain ada anak-anak yang tidak mungkin saya tinggalkan, seperti itu Bu. Kalau sudah semuanya datang bersamaan Bu, apalagi kalau ini sekarang ada ANBK. Jadi kemarin itu bentrok Bu, bentrok pekerjaan sama bentrok semua. Ya alhamdulillah yang CGP ini masih bisa berjalan Bu, karena tugas-tugasnya itu bisa dihandle sebelum due date seperti itu nggih. Bisa dipelajari dari modul yang ada di LMS. Tapi kalau di PPG-nya itu mandiri. Jadi semuanya serba mandiri dan
apa ini namanya, informasinya itu kita juga harus benar-benar teliti dari percakapan yang ada di grup. Kemudian masalah bendahara juga seperti itu. Kemarin itu bentrok di situ juga di keuangan sekolah. Saya harus ditarget ada perubahan anggaran. Kemudian harus sering kumpul ke teman-teman bendahara karena saya di sini bertugas sebagai koordinator di kecamatan. Jadi otomatis saya bagian ini mengumpulkan teman-teman untuk saling menyelaraskan pekerjaan. Kemudian ANBK kemarin juga seperti itu sudah ada deadline-nya dari Kemendikbud, tanggal sekian harus simulasi, tanggal sekian harus sinkron. Kemudian di sekolah sendiri, Bu, di sekolah sendiri anak-anak itu sering saya tinggal sampai kemanapun. Setiap saya melangkah dari kelas itu pasti mereka bertanya mau kemana seperti itu. Jadi saya sendiri bagaimana ya, karena yang lain ini nasib saya, kemudian tanggung jawab saya, yang ini sudah memang harus saya pegang di kelas itu juga tanggung jawab yang memang sebagai tupoksi saya seperti itu. Jadi kalau sudah menghadapi ini Bu, bersamaan kemarin itu stres banget Bu, sudah seperti bagaimana ya, pecah sendiri pokoknya. Karena saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, mau bilang ke teman itu apa yang mau saya omongkan, tidak dibilang itu mengganjal di dada seperti itu. Jadi stres banget, beneran Bu, stres banget. Karena di situ semua tanggung jawab itu datang bersamaan. Jadi manajemen waktu saya juga otomatis kelabakan. Jadi ya gimana nggih? Kalau sudah pekerjaan banyak kan otomatis juga menyita waktu. Jadi kita harus ini waktu mengelola waktunya itu tadi. Tapi ya tetap ini Bu, waktu manajemen waktu saya itu masih belum bisa seimbang seperti itu. Nah, berarti kalau sudah begitu itu sudah menemukan ini kan, sebenarnya harusnya sudah bisa menemukan titik terangnya, apa yang harus saya lakukan. Berarti nanti jenengan harus melangkah seperti apa dengan stresnya jenengan terlalu banyak kegiatan, harus begini, harus begitu. Berarti jenengan nanti membuat langkah-langkah seperti apa supaya nanti manajemen waktunya itu berjalan dengan baik. Dari beberapa hari ini saya ini lebih mengaktifkan kalender saya, Bu. Jadi saya aktifkan lagi kalender saya. Di situ saya beli jadwal, saya buat to-do list seperti itu. Saya beri jadwal harian, jam sekian sampai jam-jam itu saya realisasikan. Kenapa? Kalau enggak seperti itu saya bingung sendiri, Bu. Jadi di jadwal itu saya realisasikan hari ini kegiatan saya apa saja. Jadi ini otomatis ini yang harus saya utamakan. Tapi ya namanya kalau di lembaga Bu ya, mungkin tidak hanya saya, yang lain mungkin juga sama. Kita sudah memberikan jadwal untuk diri kita sendiri, manajemen waktu kita, tapi terkadang tiba-tiba ada pekerjaan lain menyusul atau ada kasus apa masuk ke situ, otomatis biar lagi. Tapi tetap di sini saya tetap membuat jadwal itu. Jadi itu saya pegang untuk kegiatan sehari-hari. Otomatis nanti kalau misalkan ada kegiatan yang mendadak, sekiranya itu masih bisa dihandle dengan yang lain, saya berikan yang lain. Seperti itu. Jadi saya mengaktifkan kalender saya lagi. Otomatis. Kayaknya perlu sekretaris ini ya buat mengingat. Karena kantor-kantor kan sudah terjadwal rapi. Hari ini jam segini
bertemu dengan siapa, mengerjakan apa. Iya, Bu. Oh, gimana Bu Ika? Saya yang kecil sekali. Berat di ongkos Bu Ika. Sekretaris, betul lah. Kan memang manajemen waktu itu kalau kalau tidak dikelola dengan baik, ya jadinya saya aja loh, saya saja. Walaupun sudah tertata rapi, ya itu karena ada, terus kemudian ada tugas baru yang dikatakan Bu Lulus tadi, sama seperti itu. Itu pun jadi saya setiap hari itu mikir begini, kira-kira kalau saya sudah melaksanakan atau membuat kalender seperti Bu Lulus tadi ya, perasaan saya sudah sedikit lebih tenang mungkin ya, karena sudah teratur. Kita melihatnya sudah teratur, sudah tertata dengan rapi bahwa besok kegiatannya ini jam segini begini, mau ngapain, tugasnya apa, kan sudah tertata rapi. Tapi kemudian ada tugas baru datang, otomatis yang sudah tertata rapi itu akan, ini saya taruh mana nih tugas ini nih, saya mau berbuat apa. Jadi rodok ngeblank lagi. Jadi memang sangat penting sekali manajemen waktu itu kita kelola dengan baik, karena yaitu seakan-akan itu saya sendiri itu setiap minggu itu seperti tidak ada libur, sampai anak saya komplain, Bunda sok sibuk. Nah, anak saya sudah bilang begitu ya, sok sibuk. Sama Bu. Bundanya sok sibuk, ini bukan sok sibuk ini, bukan sok-sokan sibuk. Iya. Jadi begitu. Gimana kalau perasaannya Bu Lulus sendiri gimana? Itu tadi kalau perasaan saya seperti itu sih. Nggih. Dari adanya kalender tadi mungkin banyak membantu Bu ya. Bagi saya sudah banyak membantu karena bisa mengorganisir kegiatan yang akan saya lakukan, apa saja yang harus saya persiapkan seperti itu. Jadi mungkin banyak membantu sekali kalau kalender itu. Kalau apa namanya ya, yang saya lakukan itu pakai jadwal lah istilahnya. Saya itunya kalender karena biasanya kalau di HP itu kan ada kalender, ada apa namanya catatan kegiatan seperti itu. Jadi saya lebih percaya diri pakai pakai catatan itu, pakai kalender, pakai jadwal diri tadi. Saya dulu sudah pernah melakukan, tapi ya ambiar lagi karena apa ya itu tadi Bu, kita sudah buat rencana, ada lagi masuk, sudah buat rencana masuk yang lain seperti itu. Tapi sekarang mungkin sudah lebih terorganisir dan lebih bisa bisa mengetahui mana yang harus saya prioritaskan, mana yang bisa dihandle orang lain seperti itu. Ya mungkin hati harus lebih tega lagi seperti itu. Harus bisa menolak satu tanggung jawab yang memang kita sudah full tanggung jawab yang lain seperti itu. Iya. Bisa menolak dari yang itu. Betul, memang apa ya namanya, harus bisa kita harus bisa memutuskan karena semuanya pasti ada korbannya. Jadi kalau kebanyakan tugas ya akhirnya begitu itu. Kita mau mengerjakan apa gitu jadi bimbang, kok gitu kalau sudah menghadap laptop gitu. Akhirnya bingung, iki arepe lapo. Iya, Bu, benar-benar. Jadi begitu, memang semuanya walaupun kita sudah membuat manajemen waktu yang baik, tapi terkadang kita juga rasanya itu memang tidak bisa dilampaui karena bagaimana? Karena itu salah satu tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi dari itu semua yang diambil adalah bahwa diri kita ini mampu mengerjakan. Kalau tidak mampu ya bilang tidak mampu. Kalau mampu ya mampu gitu aja. Itu kalau saya. Tapi kalau saya tantangannya besar Bu Lulus. Saya itu suka tantangan. Saya itu suka tantangan. Kalau apapun yang belum pernah saya lakukan pasti akan saya coba.
Jadi rada ndablek aja nih. Iya. Kalau saya tuh kalau bilang bisa otomatis harus mengerjakan, Bu. Kalau bilang bisa. Meskipun kita mampu, tapi kalau waktu kita itu sudah termanage tadi, sudah terorganisir seperti tadi, ya otomatis harus dikorbankan. Ya benar bilangnya Budi tadi, kalau kita memang harus rela untuk mengorbankan salah satu kegiatan karena istilahnya sudah full time, waktunya sudah penuh, sudah iya jadwalnya sudah full seperti itu. Sok-sokan sibuk katanya tadi, sok-sokan sibuk. Iya, iya Bu. Sok-sokan sibuk itu sing marahi ya itu. Ya semoga saja kita bisa melampaui itu dan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, amin. Amin. Gitu. Mungkin yang lebih penting kesehatan Bu ya. Nah, itu yang penting karena kalau kita terlalu sibuk pun akhirnya diri kita sendiri yang kena karena kita mengabaikan itu. Kita semangat mengerjakannya, semangat, betul semangat, tetapi efeknya adalah pada diri kita karena kita tidak terkontrol kesehatannya. Jadi koyo perlu healing koyo seminggu pisan wae healing. Ayo ya. Ayo ya nang benteng ngene lho Pak. Dino tak liwati. Udah kita. Bu, saya nah, ini nanti kan ini apa? Itu sudah selesai apa belum, Bu? Wika, suaranya kok cilik? Masa sih? Kita, Bu. Wes. Tiba volume ku sing cilik. Tapi suaranya Bu Lulus lo banter, suaranya Bu Ika lo kok cilik. Berarti saya harus mendekat gini, Bu. Nah, gini loh Bu, yang untuk base. Mantap. Lalu, tadi patung arek. Kok bergerak gambarnya. Pulang loh. Mana? Tadi Bu Diana yang jadi coach dan Bu Lulus jadi kunci. Terus sebaliknya gitu ya. Tapi permasalahannya beda ya Bu ya. Beda. Yes, berarti aku sing war-war ngerungokno curhatan ini. Yo, sekali-sekali curhat apa lah. Saya tanya, misalnya kan ini sudah aktif ya berdua. Bu Diana jadi coach, terus kemudian Bu Lulus jadi kunci. Kemudian yang keduanya, sesi keduanya misalnya saya yang jadi salah satu gitu boleh enggak? Tadi saya enggak tanya. Biar enggak jadi pengamat terus gitu loh maksudnya, Bu. Ya napa? Enggak kedengeran ya suaranya. Mute. Podo. Apa ngono pertanyaannya apa? Piye Bu? Dengeran nggih suara saya? Wes ngono bener. Duh. Udah, Bu. Bu, balik mana suarane? Gak krungu. Enggak kedengeran. Halo. Heeh, cilik. Suara. Nah, ngono iku mau iku goyang-goyang paling kabel sampean enggak earphone. Padahal ini headset yang kemarin dikasih itu loh. Headset baru loh ini yang kemarin dikasih itu loh. Curhat lagi. Iki curhat. Bisa. Terus gak pakai headset, guys. Gak usah headset-headsetan. Lagi. Wis ngono jelas. Ini loh Bu, saya mau tanya. Tadi kan Bu Lulus sama Bu Diana sudah berperan jadi coach dan kunci. Kemudian yang sesi 2, seumpamanya saya yang jadi salah satunya gitu bisa enggak ya? Bisa lah. Aku tadi pengamat terus aku warak ngerungokno curhatan.
Bisa. Bisa lah, bisa. Gantian. Oke. Nah, untuk saat ini tuh Bu, kita latihannya itu memang yang ditampilkan besok pembahasannya ini berarti gitu. Loh, tadi gimana? Iya kan kayaknya ya ini nanti yang besok Iya. yang Ini nanti Cuman- kita kembangkan lagi. kan cuman terus gantian kan, besok kan gantian kan, semuanya presentasi kan. Nggih. Nah, Iya, Nanti saya ambil manajemen waktu. nek iku Bu wae. Ika nopo? Bu Ika nopo? Nah lho, apa iki? Sik biji. Apa ya? Sik golek wangsit sik, saiki mumpung dina Rebo. Apa ya? Ini Yang jelas saya kunci aja, Bu. Milih langsungan. Ya kabeh-kabeh lah. Soalnya yang Iya. penuh masalah kan kunci itu. Terus coachnya yang berpengalaman. Wah, pengalaman iki sing angel iki. Ya. Aku mau lihat nih yo. Si. Ya, tapi besok itu hanya videonya saja ya yang diunggah ya, bukan ada skenario nih. Pakai skenario tak? Tadi gimana ya Bu Lucia? Lupa. Cuma video Bu kayaknya. Video. Tapi nanti waktu ini kan disertakan, Bu. Apa videonya disertakan, terus apa laporannya kan tetap seperti ini. Apa namanya? Oh iya, tetap pakai Canva nggih. Enggak, videonya disertakan. Oh iya dimasukkan ya. Nggih. Berarti ada 2 video ya Bu ya besok itu. Ada 2 video besok. Kalau tadi kan ngendikane Pak Huda kan niku napa 2 itu jadi coach dan kunci, yang 1 jadi pengamat ngoten. Oke. Dan pengamat itu memberikan refleksi dari kegiatan coach dan kunci tadi ngoten. Oh, berarti yang berdua itu merefleksi dirinya sendiri. Oke. Ngoten. Oh ya wis. Paham. Saya kira gantian 2 orang itu. Loh, harusnya nggak gantian. Oh, tenang. Ya, harusnya nggak gantian. Jadi saya pakai manajemen waktu, kemudiannya punya apa permasalahan apa, atau mungkin nanti kalau memungkinkan, kalau diperbolehkan bertiga kan lebih enak saja gitu. Langsung ya. Ditawarin tanggal waktu tadi loh Bu. Lah ya langsung tiga-tiganya langsung satu topik tiga-tiganya berperan ngono maksudnya. Tetap satu topik tapi tiga-tiganya tapi berperan. Boleh enggak ya? Tapi kalau jadi pengamat itu kan boleh berpendapat juga kan sakjane? Ya itu saya tadi. Boleh apa enggak ya? Pengamat. Saya kan Mas Toa kiwo tengen gitu tuh Bu. Siapa Bu? Sampun. Bagaimana lanjut? Kasus kedua, permasalahan kedua. Apa ya? Si. Mungkin kalau siswa iki apa ya biasanya ya? Yang sering dengan alami Bu apa ya? Enggak maksudnya apa ya? Kata-katanya apa ya nek ngarani? Ning dulu iku iki. Kecil mau masuk Rene. Kecil mau masuk nang ibu. Pilih yo. Kalau siswa ada masalah, kemudian kita sebagai guru itu memberikan umpan balik. Apa sih itu jenenge apa? Apa itu jenenge?
Umpan balik, Bu. Loh lah ya, lah ya topiknya itu berarti apa? Kan saya mungkin karena di masalah di SMA mungkin masalahnya lebih kritis ya. Masalahnya di SMA kan lebih kritis daripada di sekolah SD atau TK ya kan. Masalahnya juga lebih banyak dan lebih dalam lagi kan. Nah, itu ya maksudnya tentang itulah. Itu apa jenenge berarti kita membahas apa itu? Berarti mencari solusi permasalahan siswa. Dengan memberikan umpan balik mau ya. Apa sih berarti? Nek Bu Luris kan manajemen waktu ya kan? Oh. Apa ya sebenarnya? Wi kok ana wong CGP. Wi, kau Sabang wi CGP. Guru Gak nyambung. Angger nyaut nih yo. Dua lho Bu Diana. Nah, bingung apa wi? Apa berarti itu ya? Masalah mungkin aku masalah tentang siswa ngono ya paling ya. Kesiswaan. Ya, masalah tentang kesiswaan, bukan kesiswaan sih. Ya, siswa. Berarti saya nggak bikin topik kayak Bu ya, ngamati ya. Halo, pengawasan. Loh, nggak apa-apa Bu, jenengan cari kasus saja. Ada pertanyaan langsung masuk, sepertinya enggak apa-apa, Bu. Saya kan belum jelas saya Bu tugasnya pengamat iki opo. Kan aneh meneng tok iri aku. Kayak kan bisa ikut berpendapat itu dulu maksudku. Nah, iya, itu boleh ya. Kan ikut berpendapat. Iya. Berpendapat, memberikan solusi mungkin ada solusi. Nah itu saya tadi mau ngomong ikut ngobrol kok oleh tenaga aku iki gitu loh Bu. Pengamat pengamat mendelik itu ngono maksudnya. Iya. Terus enggak mungkin gini mungkin kalau akhir-akhir tinggal ya kesimpulannya jadi Bu Lulus tadi mempunyai masalah ini udah bersolusi seperti ini ngono. bisa. Awiri aku. Lah iya, Bu, saya lo nggak jelas tuh ke saya itu apa. Tak noni rek ora jelas. Memang gitu dah. Saya bagian menyimpulkan gitu dah, Bu. Ya harusnya ya. Tadi ngendikane Pak Huda kalau mau membuat refleksi dari kegiatan Kus dan Puji tadi, ngoten. Iya, refleksi itu kan menyimpulkan itu ya. Nggih. Nggih. Betul kan? Iya, betul. Ya. Muji. Nggih. Barangkali oh iya sih. Hanya satu, Bu ya. Hanya satu permasalahan ya besok itu ya. Loh, gitu loh. Kalau nyeten kalau dari penjelasannya Pak Huda tadi kan pengamat sebagai ini menyampaikan refleksinya. Kalau tadi kula nyambungnya berarti hanya 2 permasalahan saja. Hanya 2 permasalahan saja. Tapi mungkin diperbolehkan nggih, mungkin diperbolehkan jenengan nanti juga bisa kan punya permasalahan. Kalau biasanya kita di dunia nyata aja istilahnya gibah gosip gitu kan semuanya ikut nimbrung ngoten lho Bu. Oh iya, Kan lebih banyak masukan kan lebih mudah untuk mencari solusinya seperti itu. Oke, tak kira harus diam gitu mendengarkan saja. Namanya juga pengamat. Oke, nah itu saya enggak tahu tadi. Kalau saya pahaman saya ya pengamat yang ngendikane Pak Huda tadi kan menyampaikan refleksi saja. Ya kayaknya kalaupun besok pun kalau kita demonstrasi kan kita juga coaching kan membuat video itu kan. Oke.
Kayaknya yang berperan ya memang coach sama coach itu aja, yang pengamat ya hanya mengamati, soalnya kan di balik layar pengamat. Jadi nanti yang bagian menyimpulkan ya, merefleksikan ya pengamat itu. Endingnya adalah pengamat itu yang berperan. Jadi begitu. Tapi karena kita bertiga ya enggak apa-apa, ada yang ikut nimbrung. Cuma berdua ini mendelengi awake dhewe coba. Iya kok mendelengi awake dhewe. Kok cocok lo kelompok wong telu iki. Aku mending tak keruwet tebu ikang. Mbak Uda, maafkan kita yang peringisan ini kelompoknya. Oh, udah pinter deh memilihkan kelompok. Bon, kalau Budiana tadi apa ininya? Ya tentang yang masalah ini masalah siswa itu aja, wis. masalah siswa, kesiswaan. Detailnya. Saking akeh masalah sampai bingung. Apa? Di ini apa? Di siswa yang pasif kah atau kan di input ini loh saja tadi? Kalau seumpama ini nih ya siswa yang sekarang itu kan di sekolah-sekolah lagi marak yang namanya siswa berprestasi, ya kan? Ya kan, siswa berprestasi dimanapun itu sekarang kalau mau masuk sekolah gampang ya sertifikat kiai. Jadi siswa berprestasi pasti akan masuk, ya kan? Nah itu mungkin itu yang perlu kita bahas. Kadang yang namanya siswa berprestasi itu pun betul dia ikut untuk kejuaraan apapun itulah, entah O2SN kalau di SMA ya O2SN, OSN, kemudian ada FLS itu semuanya punya porsinya masing-masing. Tapi terkadang sekolah itu hanya menerima sertifikat saja, tidak ada yang namanya seleksi. Nah, saiki orang mencari sertifikat kan mudah. Oh, anakku biar masuk SMA Suko selama SMA Suko gampang, aku tambah sertifikat aja. Kasarannya ya begitulah di balik layar gitu ya. Dan gampang melebune karena rumahnya jauh. Karena yang namanya zonasi kan harus berdekatan areanya, ya kan. Kemudian kalau yang satu berprestasi paling gampang itu. Nah, ini yang jadi masalah. Ada siswa yang benar-benar berprestasi, dia ingin masuk sekolah itu terkalahkan dengan sistem seperti itu tadi. Ada yang mengambil jalan lain, jadi kan kasihan jadinya. Jadi kasihan. Seperti ini, anak saya aja, SMP, SD masuk ke SMP pakai sertifikat FLS 2N, ya kan. Kemudian sekarang dia sudah merasakan bagaimana caranya masuk sekolah dengan cara prestasi. Dia jadi ikut termotivasi, ingin mencari sertifikat lagi supaya nanti masuk sekolah SMA itu bisa memakai sertifikat. Nah, begitu. Ada positifnya juga. Dan negatifnya, dia merasa sekarang di sekolahan dia itu sertifikat itu jadi tidak berguna bagi dia. Karena dia tidak pernah diikutkan kegiatan yang sesuai dengan sertifikat yang dia masuk ke situ. Dia ikut FLS 2N dengan cara menang lomba tari dengan memakai sertifikat itu. Sedangkan di sekolah itu yang diikutkan lomba tari itu selalu anak itu saja. Nah, jadi kan tidak berguna sertifikat itu. Jadi ada negatif, ada positifnya. Jadi untuk mengatasi anak seperti itu, anak yang seperti anak saya ini merasa sekarang sudah kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP, kemudian dia sudah berpikir
Jadi sebenarnya sudah dari kelas 1, aku pun nggak pernah diikutkan lomba ya Bunda. Itu. Aku loh pengen punya sertifikat seperti SD kemarin. Aku pengen sekolah pakai itu. Gimana lo gurumu? Kan saya juga nggak bisa masuk ke ranahnya SMP. Saya kan bukan orang sana ya kan. Kecuali kalau dia ikut ke saya, mungkin bisa saya arahkan. Jadi ya saya harus memberikan pengertian betul sama anak saya bahwa bilang aja sama guru tarinya, Bu, saya ingin ikut lomba, apa boleh? Kalau kalau diperbolehkan saya boleh ikut, enggak apa-apa, Bu. Saya ingin mencari prestasi. Gitu aja, coba bilang begitu. Enggak mau, Bunda, begini-begini. Nah, berarti prioritasnya yang di sekolah sama anak itu bagaimana? Dan saya harus bisa menenangkan anak saya supaya nanti walaupun bagus kamu mencari prestasi dipakai untuk sekolah, tapi jaminannya itu takutnya seperti itu tadi. Nah, itu yang sampai sekarang saya harus memupuk anak saya itu jangan melulu mencari itu. Kalau kamu di sekolah seperti itu, di sekolah menyikapinya kamu seperti itu, kamu harus seperti apa, itu yang harus saya tanamkan ke anak saya. Jadi mungkin semuanya mungkin ada yang kompleks seperti itu sebenarnya. Siswa berprestasi itu hanya seakan-akan jadi sebagai alat. Tapi akhirnya di dalamnya itu tidak diolah dengan baik anak yang berprestasi. Terus kadang anak itu sudah berprestasi olahraga gitu, sepak bola. Dia otomatis akan banyak pertandingan. Dan sekolahnya akan tidak mengerjakan tugas lah, banyak tidak masuk lah, itu juga sebuah masalah. Nah, menyikapinya itu bagaimana? Kita sebagai guru itu kan juga harus bisa bijak juga. Mereka keluar itu membawa nama sekolah, ya kan? Tetapi di sekolah itu supaya anak itu bisa menyelesaikan tugasnya bagaimana, itu yang membuat kita PR sebagai pendidik itu sebenarnya itu PR-nya. Itu kalau saya. Bagaimana? Kalau itu tadi kan Bu Budi sudah menemukan topiknya, nggih. Jadi membangun kepercayaan diri. Nah, itu ya. Membangun kepercayaan diri anak itu karena kan dia masuk ke prestasi tapi akhirnya dia di situ tidak berguna. Hitungannya gitulah, dia kan tidak berguna akhirnya, ya kan? Padahal dia masuk ke situ tuh jalur prestasi tapi tidak berguna. Masalahnya begitulah. Bagaimana caranya membangun anak ini itu supaya tidak down, bahwa kamu dulu itu seperti itu, masih sekolah dengan prestasi, tapi akhirnya di dalam sekolah itu kamu belum berperan penting lah kasarnya, belum berperan di dalam sekolah itu. Itu yang harus kita berikan umpan balik ke anak itu bagaimana. Diana, apakah sudah pernah ada komunikasi dengan sekolah? Barangkali mungkin tanya, sebenarnya apa sih kriteria bagi anak-anak yang diikutkan lomba? Barangkali pernah ada komunikasi seperti itu. Belum sih, saya belum pernah karena pikir saya gini, saya kalau mau ikut-ikut di situ saya juga mikir-mikir juga kok kayak saya ini dikte orang ya. Saya sebenarnya enggak mau seperti itu, cuman ya itu tadi masalahnya ada di situ. Komunikasinya mungkin ke anak saya saja ya, anak saya saja yang harus saya beri pengertian. Dan anak saya saja yang saya suruh maju sendiri ke gurunya. Biar saya ajari berani bahwa sama orang itu harus bersikap seperti ini. Memang saya itu anaknya Bu yang komunikasi. Nanti nanti kan dijelaskan. Kalau di SMP itu kan biasanya ini kalau saya biasanya ini PPDB SMP itu Bu ya, itu kan memang syarat yang mendukung itu kan prestasi anak. Nah, otomatis di situ itu setahu saya itu ada prioritas untuk mereka-mereka yang berprestasi. Kalau di
kecamatan sini di Bangsal itu, setahu saya itu, kalau sudah ada prestasi itu biasanya dari pihak SMP itu diteruskan, Budi. Biasanya seperti itu. Iya. Ya, mungkin juga diseleksi bisa jadi. Kalau dulu pernah tanya-tanya, kebetulan anak yang pertama itu kan kemarin waktu SMP kan juga seperti itu. Sering saya dorong untuk lebih aktif bertanya kepada Bapak Ibu guru masalah apa prestasi juga, masalah ekstrakurikuler seperti itu. Apa saja yang disediakan di sekolah, terus anak itu boleh ikut apa saja, ikut berapa macam kegiatan seperti itu. Kalau setahu saya di SMP mungkin ada pengembangan bakat lebih. Itu lagi Budi biasanya. Iya, maksud saya mungkin bolehlah begitu, tapi sepertinya itu ada apa ya, kesenjangan. Maksudnya ada kesenjangan itu yang diikutkan lomba itu ya anak-anak itu aja, sedangkan anak yang lain itu saya paham Bu, maksudnya jenengan itu saya paham. Seperti ya anak saya juga ngalami ini meskipun di TK ya, di TK dulu sering mungkin diikutkan lomba-lomba karena teman-temannya ya hanya sebatas anak itu. Kemudian waktu di SD dia tidak pernah dipakai. Nah, dia juga tanya, saya dulu TK sering diikutkan, misalnya lomba drum band atau apa, kenapa ya kalau di SD kok tidak ada? Saya beri pengertian, barangkali ada ini Bu, apa itu tadi loh, kriteria kira-kira yang diikutkan itu anak yang bagaimana sih, apa bedanya dengan saya. Jadi ini Bu, anaknya diberi pengertian, tapi juga harus diberi fakta. Kalau di sekolahnya itu gurunya itu mencari yang bagaimana, kemudian gurunya menjelaskan, oh iya karena kamu mungkin ini kalau anak saya itu kurang tinggi atau kurang bagaimana postur tubuhnya atau kurang gimana itu loh Bu, mungkin harus bisa ini sehingga bisa diikutkan itu loh. Jadi anaknya itu kadang kan ngerti, oh iya ya berarti saya memang kurang ininya, makanya saya tidak dipakai itu loh Bu, maksudnya itu jadi memberi pengertian, istilahnya nggak ibu apa disuruh ngalah terus tapi tidak diberi fakta itu loh Bu ya. Jadi biar dia tahu, oh iya memang sekolah saya itu yang dicari itu anak yang begini-begini, bukan yang seperti mungkin di bidang lain itu tadi loh, komunikasi itu tadi. Oke. Kasihan Bu anaknya disuruh ngalah terus itu, maksudnya biar dia tanya ke gurunya. Saya benar. Disuruh aktif ke lembaga. Iya betul, iya itu kalau kita sebagai orang tua ya lah, kita sebagai guru ini menyikapi anak seperti itu kan juga sama sebenarnya, sama saja kan anak kita sendiri sama anak didik kita kan sama saja, tapi ya itu tadi mungkin cara memberikan kalau saya sih setahu saya apalagi di lembaga saya yang kebetulan minim siswa Bu, jadi kalau ada intan yang terlihat molek ya langsung saya ambil Bu. Kalau saya loh. Kenapa? Karena itu jarang. Susah sekali Bu, kalau di tempat saya itu susah sekali nyari bakat yang memang benar-benar dari diri sendiri, bukan cetakan loh Bu. Ya terus terang aja kalau sekarang kan banyak ya namanya lembaga kan, kalau sudah ada siswa prestasi itu kan sebuah kebanggaan kan seperti itu. Tapi terkadang kan ada yang memang anak itu tidak ada bakat di situ, tapi dimunculkan sedemikian rupa seperti itu. Jadi kalaupun ada intan yang apa di tempat saya seperti itu tadi, ya langsung tak kokok, tak gomole. Eman-eman, soalnya apa? Bakat itu sudah susah, dicarinya susah Bu. Itu saya ingat ini kata-kata guru
guru senior yang pernah di lembaga saya itu bilang seperti itu. Bakat itu memang susah dicari karena bakat itu dari dirinya sendiri. Kalau sudah bakat, kita tinggal mulai sedikit gitu aja udah jadi seperti itu. Makanya kalaupun ada bakat terus enggak digunakan kok eman-men gitu loh. Apalagi sekarang kalau sudah ada siswa berprestasi kan otomatis memberikan nilai tambah dari lembaga seperti itu. Ya, betul. Nah, ini bedanya kalau di SMA ini siswa berprestasinya itu banyak sekali. Iya. Itu tadi. Iya. Jadi semakin banyak pilihan. Nah, semakin banyak pilihan semakin ya begitu. Iya. Ini kalau di saya ini Bu, kalau banyak kalau di ini yang pernah saya tahu itu kalau banyak bakat yang ada di satu lembaga itu biasanya tidak hanya dari sekolah, Bu. Jadi orang tua itu ada yang aktif mengikutkan anaknya di luar kedinasan. Iya, Seperti di itu. sanggar-sanggar tari. Iya. Jadi kadang mereka malah independen kalau ikut lomba-lomba itu, Budi. Kalau di SMA, itu tidak. Kalau di SMA itu melalui jalur sekolah biasanya. Karena apa? Karena sertifikat yang dipakai adalah bukan sertifikat yang langsung independen. Jadi ikut ke kedinasan. Jadi begitu. Makanya mereka kalau mencari sertifikat begitu. Jadi kalau SMA mencari sendiri ya, kelompok itu sendiri dalam ekstra itu sendiri. Jadi pembina OSIS-nya itu juga mengarahkan bahwa nanti itu ada lomba ini, disetujui apa enggak, ikut apa enggak. Jadi begitu. Kalau di SMA lo ya. Kalau kebanyakan seperti itu. Kalau ikut lomba di luar independen sendiri kayaknya enggak banyak. Yang paling sering ya dari undangan dari sekolah, dari universitas mana pasti akan seperti itu. Jadi begitu. Kalau permasalahannya seperti Budi tadi, anaknya karena sudah terbiasa berprestasi, kemudian tidak dipakai sama sekali, itu mungkin kalau saya loh Bu ya, lebih ke penguatan diri anak itu supaya lebih percaya diri lagi. Ya seperti yang dikatakan Budi tadi, memang kita meningkatkan kepercayaan diri si anak tadi. Ya, memang masalah yang paling inti adalah itu, bahwa kita itu seperti kita aja, kita itu diterima sama orang itu selalu ada yang baik, ada yang jelek. Jadi kita mengantisipasi itu. Jadi walaupun begitu, kita dipakai pelajaran aja. Kalaupun tidak dipakai di sekolah itu, tunjukkan, saya gitu. Tunjukkan kalau kamu itu memang mampu dan bisa. Kamu nggak usah berkata-kata, nggak usah berulah yang aneh-aneh. Tunjukkan prestasimu saja. Kamu sekali menunjukkan prestasimu, kamu akan dilihat orang. Saya sampai begitu. Kamu nggak usah banyak ngomong, nggak usah marah, nggak usah begitu, nggak usah. Tunjukkan, kalau kamu memang bisa, tunjukkan. Saya hanya memotivasi anak saya seperti itu. Jadi ya lambat lampau mungkin bisa ada perubahan sedikit lah, ada PD-nya bahwa oh ya saya harus begini. Kadang kalau nggak belajar pun aku belum belajar begini begitu. Nah, jadi anak itu memang diambil atas, diambil bawah. Pinter-pinter orang tua sama gurune kalau caranya ngomong anak seperti itu. Kalau dari peristiwa yang seperti tadi itu Bu Budi ya, itu perasaannya Bu Diana seperti apa? Setelah ada itu tadi anak sendiri Bu Diana nggih. Ya. Anak sendiri, terus kemudian berlaku ke siswa kita. Nggih. Perasaannya Bu Diana seperti apa kalau menemukan seperti itu? Kalau melihat anak seperti itu, sebenarnya saya sendiri pun tergugah nih. Kenapa kok ada
peristiwa seperti itu, kejadian seperti itu. Jadi, kemudian saya memberikan motivasi seperti itu dan melihat anak itu termotivasi, saya juga ikut merasakan, oh berarti anak ini dengan motivasi yang sudah diberikan itu ingin berubah dengan baik. Saya juga merasakan ikut senang bahwa anak itu bisa ternyata, ingin menunjukkan dirinya itu bisa itu saya menjadi senang sekali. Kok permisi ada Bu Suci gitu? Aku ini habis ya Bu ini. Bu Suci nongol di sini. Kaget. Kaget aku. Bu Suci bengong. Nah, kita ini masuk bor 1 apa kembali ke tempat tadi ya? Balik ke tempat. Tempat. Sekarang ini kembali ke tempat atau gimana Bu? Sekarang Pak ini. Pak udah tadi katanya kurang 3 menit. Ini sudah 3 menit belum ya? Diana sama Ecep. Hilang. Kayak masih asik ngobrol. Ngobrol apa ting masuk jane? Iya. Pon ketinggalan. Ampun. Bu Diana, mungkin Apa? ini Bu, meskipun anaknya itu tadi diberi penguatan, tapi kalau misalnya di sekolah diberi kesempatan. Nggih. Pindah. Sudah Pak. Pak, Sudah Pak. sudah. Kita keluar dari CBS.